Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 21191099, dari program studi manajemen kelas B. Adapun judul makalah yang saya ingin bawakan yaitu penggunaan kalimat sarkasme di media sosial Instagram. Adapun yang pertama yaitu sarkasme merupakan penggunaan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang, seperti ejekan kasar. Kata sarkasme diturunkan dari kata Yunani yang berarti merobek-robek daging seperti anjing, menggigit bibir karena merah, atau berbicara dengan kepahitan. Dan yang kedua itu media sosial. Media sosial seperti televisi, radio, dan surat kabar merupakan media informasi populer sebelum tahun 2000-an, tetapi popularitasnya diisi oleh media informasi berbasis internet. Meskipun tampaknya televisi tidak tergantikan, tetapi tetap saja porsi media televisi terus mengalami penyusutan, dan teknologi berbasis internet menjadi saran dan terus digunakan untuk masa yang akan datang. Tren justru memperlihatkan orang yang berumur lebih dari 50 tahun pun mulai gemar berinternet dan memiliki akun jaringan sosial. Dimulai tahun 2009 dan seterusnya adalah tahun kemasan jaringan sosial jika ingin meningkatkan pengunjungnya. Sekarang era sosial media. Media sosial memiliki beberapa pengertian, yakni pertama itu interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi berbagai dan bertukar informasi. Hal ini mencangkup gagasan dan berbagai konten dalam komunikasi virtual. Dan yang kedua, media sosial adalah kelompok dari aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi berbasis web 2.0 yang memungkinkan terciptanya website yang interaktif. Terus yang terakhir, mendeteksi sarkasme dalam teks berbahasa Indonesia, suatu acuan yang lebih kasar daripada ironi dan sinisme, termasuk sindiran sarkasme. Sarkasme merupakan akun memiliki kandungan kegirangan dan ejekan kasar. Sindiran sarkasme yang jelas yaitu sindiran tersebut dapat menyakiti seseorang dan tidak enak untuk dengar. Terus adapun juga penggunaan kalimat sarkasme terdiri dari 3, yaitu penggunaan bahasa sarkasme agak kasar, penggunaan bahasa sarkasme kasar, dan penggunaan bahasa sarkasme sangat kasar. Dari ketiga itu dapat diartikan sebagai tingkat penggunaan bahasa sarkasme netizen sangat beragam. Gaya bahasa sarkasme agak kasar merupakan sebuah pernyataan yang digunakan untuk menyampaikan sebuah amarah, rasa jengkel, dan ketidakpuasan. Gaya bahasa sarkasme kasar merupakan sebuah pernyataan yang secara langsung diucapkan kepada seseorang dengan menggunakan kata-kata jelek. Gaya bahasa sarkasme sangat kasar merupakan sebuah pernyataan yang secara langsung dengan mencemo disertakan dengan umpan dan menyamatkan seseorang dengan membandingkan hal-hal buruk, bahkan sampai pada tahap bulian. Hal itu salah satu dampak yang ditimbulkan dari bahayanya penggunaan kalimat sarkasme yang digunakan untuk menghujat orang lain. Itulah tadi makalah dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulannya yaitu penggunaan media sosial Instagram di Indonesia paling banyak digunakan oleh para perempuan, yaitu mencapai 50,8%.
sedangkan laki-laki mencapai 49,2 dari keseluruhan dalam sampel yang diambil pada penelitian terhadap penggunaan kalimat sarkasme yang dilakukan oleh kaum perempuan. Dalam komentar berjumlah 65%, sedangkan laki-laki menggunakan kalimat sarkasme dalam berkomentar berjumlah 35%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kalimat sarkasme banyak digunakan oleh kaum perempuan. Dalam penggunaan Instagram, paling banyak komentar yang menggunakan kalimat sarkasme yang bersifat bulian, menyerang fisik, menyerang mental, serta mengkritik kinerja dengan menggunakan kalimat sarkas berkategori agak kasar, serta sangat kasar, dan diungkapkan melalui sindiran langsung pada poinnya dan penyampaian secara berlebihan. Penggunaan kalimat sarkasme tidak lain yaitu untuk menjatuhkan extension para netizen ingin menggunakan kesempatan untuk numpang tenar, meluapkan ekspresi, meluapkan emosi, tidak suka dengan para pengguna Instagram dan lain sebagainya. Penggunaan internet di Indonesia yang semakin banyak memicu banyaknya para netizen untuk menggunakan kalimat sarkas dalam keseharian di media sosial. Itulah tadi pemaparan materi yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.